Ya, terima kasih saudaraku pemirsa MTA TV, Anda masih setia bersama kami di program Wira Usaha. Dan kita masih ditemani Bapak Marji dari Batik Ismoyo. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0271 679 3000 untuk bergabung melalui line phone kami ataupun di line SMS 08112 55 3000. Dan Pak Marji, ini tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan batik-batik yang disediakan oleh Batik Ismoyo sendiri ini, termasuk prosesnya nih tadi ya. Nah, sekarang Pak terkait dengan pemasarannya ini, sejauh ini beberapa tahun ini mungkin yang diterapkan Pak Marji yang paling utama dan dirasakan ini bagus untuk progresnya batik ini apa saja Pak? Kalau batik yang ini saya jual, terutama di Tamrin City, itu yang dobi. Yang dobi seperti ini, Mbak. Yang ini ya. Terus keduanya itu tulis. Tulis itu selama kita membuat batik, Mbak, ya dari tahun mulai krisis itu, berarti 97 atau 97. Nah, itu kita membuat batik. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang kita membuat itu kok selalu habis loh. Makanya kita cenderung batik, kita harus semangat membuat batik itu, makanya seperti itu. Nah, terus kita buat batik itu juga untuk kehidupan keluarga, dalam arti kita ayah ibu dan dua anak itu alhamdulillah waktu dulu bisa kita ayah tidak sekolah, tapi alhamdulillah bisa menyekolahkan anak sampai selesai. Yaitu kalau yang nomor 2 itu cuman D3 tapi di UNS bahasa Inggris. Kalau yang satu yang namanya II itu Sari Fitria itu alhamdulillah dulu itu di SMA MTA juga itu. Oh iya Pak. Iya, itu di pas kos putrinya kan di sini loh. Asrama putrinya. Asrama putrinya itu. Nah, alhamdulillah terus sampai itu bisa masuk di UNES sampai selesai. Baik. Nah, terus itu ngapa kok kita sekolah nggak ingin jadi, kita dulu itu cita-cita begini, Pak. Saya bisa menyalurkan anak, kita tidak harus bekerja di pemerintahan atau dalam negeri, di negeri tapi yang penting punya bekal untuk hidup mandiri. Ya alhamdulillah itu sampai sekarang kerjanya di swasta semua itu. Yang satu yaitu ya melanjutkan batik itu di Jakarta itu, yang satu juga ikut di Jakarta. Berarti sama-sama membantu di batiknya ya, iya, Pak? Alhamdulillah di Jakarta itu sudah ada kios beberapa itu. Jadi ada lantai 1, ada lantai dasar, ada. Jadi kurang lebih itu ada berapa itu, Pak? Jadi enggak sekitar 8 kios itu. Yang ada di Jakarta. Iya, di gitu Tamrin itu. Di Tamrin City itu tadi. Alhamdulillah sampai sekarang pemasarannya ya juga lancar. Gitu. Ya masalah yang dijual juga dobi dengan tulis itu tadi. Baik. Baik, kita terima di line phone Pak Marji, ada yang bergabung 6793000. Halo, Assalamualaikum Wira Usaha. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Nana. Iya, Ibu Nana. Ibu Harjo, Mbak. Baik, monggo Ibu Nana yang ditanyakan. Mbak mau tanya, kalau misalkan motif batiknya punya kita sendiri gitu, bisa nggak ya Mbak ya? Terus kalau pakai model sendiri, Ya. ada minimal ordernya nggak? Kalau mau bikin gitu. Oke. Baik. Baik. Nah, gitu aja Mbak. Itu saja. Baik, terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nana, monggo Pak, ini gimana kalau ada motif batik sendiri dan ada minimal ordernya nggak berapa? Iya. Terima kasih pada Bu atau Mbak Nana yang telah ikut bergabung dengan saya Batik Ismoyo. Itu alhamdulillah Mbak Nana sudah memperhatikan adanya batik ini. Yang kedua masalah motif, Mbak, masalah motif nanti insya Allah bisa. Kalau
masalah order itu nanti satu motif itu ya kurang lebih itu nanti 500-an potong lah. Nanti insya Allah kalau 500 potong itu nanti Mbak membuat contoh batik, nanti kami usahakan kita buat dengan tinggal permintaannya, nanti masalah warna nanti Mbak yang menentukan, insya Allah kita buatkan. Baik, berarti seumpamanya nih para pemirsa punya model bagaimana atau punya desain sendiri, kepingin dibuatkan batiknya itu tadi dengan minimalnya 500 Pak. 500 potong ya. 500 potong. Baik, demikian ya untuk Ibu Nana. Baik, ini ada pertanyaan di line SMS Pak dari Pak Yono di Sragen. Pak, seumpamanya ingin menjualkan lagi batik yang ada di Pak Marji, ini apakah bisa dan bagaimana prosedurnya gitu? Kalau ingin membuatkan apa itu menjual menjualkan lagi atau mungkin kalau online kan sekarang sistemnya ada dropship nih Pak. Iya betul. Ini apakah bisa mungkin kan begitu? Kalau cuman menjual itu nanti ya enggak gimana ya, nanti kita itu biasanya kalau mau jual lagi ya membeli, tapi dengan membeli dengan catatan itu nanti barang itu yang dibeli diambil itu dibayar dulu. Setelah kita nanti diambil dibayar enggak laku, bisa ditukar. Diretur ya. Bisa ditukar dengan motif yang lainnya. Betul. Enggak direktur tapi ditukar. Gitu. Baik. Kalau nanti di istilahnya kalau kita cuma jual saja kan otomatis kan kita nggak ada ikatannya gitu loh. Yeah. Ya kurang tanggung jawab yang jual otomatis kan gitu. Kalau perasaan saya gitu, kalau waktu dulu saya juga gitu, maunya barang yang kita ambil kita bayar, nanti setelah yang nggak laku baru ditukar yang motif yang lain, warna yang lain. Seperti itu. Istilahnya berarti mungkin kulaan ya Pak ya, kulaan dan harus dibayar terlebih dahulu. Seumpamanya nih ada uang 5 juta begitu. Nah ini betul. Dikulakan dulu dengan berbagai motif, model, boleh ya Pak ya? Boleh. Bisa, kemudian dibawa nanti dijualkan mungkin di area mana Bapak barangkali sedang di Salatiga atau di Madiun begitu bisa ya Pak ya? Bisa. Terus nanti seumpamanya setelah berapa waktu ternyata kok ada beberapa produk yang nggak laku-laku, nah itu ditukarkan ya Pak ya, bukan retur tetapi ditukarkan dengan motif yang lainnya bisa. Iya. Baik, demikian ya untuk para pemirsa. Kemudian Pak, ini tentang dengan pelatihan ini tadi, terkait dengan pelatihan. Nah, barangkali ketika ada pemirsa yang juga tertarik, ingin belajar, ingin ikut berlatih di sana, apakah bisa? Seperti apa Pak? Ya kalau mau berlatih, otomatis kita ditempati alhamdulillah sekali. Tetapi dengan catatan kalau mau berlatih itu secaranya itu ya bersama-sama, bukan enggak cuman orang sedikit, tapi bisa katakanlah 10 sampai 25 itu nanti insya Allah bisa. Karena di tempat kita pun juga pernah ada dari anak-anak sekolah itu untuk pelatihan batik kan. Kalau sekarang kan di SD itu pun juga banyak yang mau berlatih dalam belajar membatik. Contohnya saja dari SD IT MTA Gemolong, yaitu yang dipandu oleh Ibu Susi atau Mbak Susi itu pernah ke tempat saya itu kurang lebih 3 kali atau berapa kali itu saya lupa. Yang terakhir itu mau ke tempat saya pas Mbak Susi pas kemana itu mungkin istilahnya dadak itu saya pas di tempat saya ada orang kerja tapi saya nggak bisa waktu itu. Nah, itu maka dari itu kalau dari SD pun kalau dari SD MTA kita siapkan kain-kainnya, setelah kita gambari, itu anak-anak tinggal ke tempat saya, itu tinggal belajar membatik. Apalagi kalau ibu-ibu atau saudara-saudara yang ingin belajar membatik, itu insya Allah kita sedia, tapi jangan perorangan. Kalau lebih dari 10 ke atas insya Allah bisa.
Baik, lebih dari 10 ke atas ya Pak ya. Nah, Istilahnya ini sekalian gitu ya, Sekalian. akumulasi. Baik, ada penelpon kembali. Halo, Assalamualaikum Wirausaha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ini bukan yang pajak ya, Mbak? Bukan, Bapak, kalau pajak silahkan di radio 638123. 638123. Iya. Oh iya, makasih, Mbak. Baik, sama-sama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Wirausaha. Baik, nah Pak, ini tadi terkait dengan pelatihan dan belajar. Iya. Berarti tetap memungkinkan ya Pak ya, siapapun yang ingin belajar di sana minimal 10 orang, muda-muda pun juga boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Apalagi kalau muda, Mm-mm. memang kita itu kita giatkan kalau mau, tapi karena kalau pemuda itu nanti kan bisa apa itu untuk caranya itu nanti cepat bisa itu kan, karena kalau orang-orang muda sekarang ya kalau mau belajar itu memang kita tunggu-tunggu. Baik, kita terima lagi di telepon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ini siapa? Dari Abdillah Kerawang, Mbak. Abdillah di Kerawang. Silakan Iya. dengan Pak Marji. Iya, mau tanya, saya kan juga suka batik. Motif-motifnya bagus itu. Ya. Nah, kalau Bapak kan punya banyak motif-motifnya pastinya ya. Itu ada alamat emailnya nggak, Pak? Jadi nanti saya bisa lihat dari internet aja, dari emailnya dikirimi gitu, bisa nggak gitu? Baik. Nggih, ngatain aja. Baik, terima kasih Pak Abdillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdillah yang dari Kerawang. Iya. Cinta batik juga nih Pak. Monggo. Ya, alhamdulillah Pak Abdillah. Kalau saya mungkin emailnya kurang tahu persis, tapi itu nanti coba dibuka saja Facebook atau apa itu di Batik Ismoyo itu nanti insya Allah di situ sudah ada gambar-gambarnya lengkap. Karena itu yang tahu itu anak saya kalau masalah internetnya ya. saya tuh memang nggak tahu. Masalah apa itu handphone pun saya nggak begitu tahu, tapi nanti yang tahu mungkin anak-anak. Coba nanti dibuka Facebook atau internet yang namanya Batik Ismoyo itu di situ mungkin sudah ada. Baik. Kalau begini, kalau nanti ingin dari sana mungkin tindak mawon ke Tamrin City, tadi cari aja namanya Batik Ismoyo. Ini kalau sudah masuk Tamrin City itu tanya Batik Ismoyo, itu insya Allah sudah pada tahu. Baik. Gitu aja. Atau mungkin bisa menghubungi di nomor tadi Pak ya, Iya, bisa menanyakan, mungkin nanti akan bisa dijawab juga 081282 atau silahkan browsing di internet dicari Batik Ismoyo, bisa FB-nya ada juga Pak ya, Iya, ada informasi dan gambar-gambar di sana. Baik, Pak Marji, ini tidak terasa kita berada di penghujung waktu ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan dan ditambahkan kepada para pemirsa agar bersemangat kembali begitu Pak, silakan. Ya, khususnya kepada warga kita, warga MTA khususnya, yang umumnya pada warga Indonesia, marilah kita cintai batik, karena batik di akhir-akhir ini adalah prospeknya itu memang menguntungkan bagi kita. Karena begini, kita dari sejak dulu membuat batik itu sudah saya katakan di depan, alhamdulillah kita membuat itu laku terus. Maka dari itu para bapak atau para ibu-ibu dan para adik-adik muda pemudi ya khususnya, marilah kita senangilah dengan adanya batik ini dan kita semangatkan untuk belajar membatik. Karena kalau kita mau belajar membatik itu nanti yang bisa kita sendiri, dan apabila dibandingkan dengan bekerja di lain-lainnya itu insya Allah batik itu juga bisa mewadahi. Karena apa? Kalau kita ambil pelajaran, kalau setelah kita itu nanti sudah punya anak, itu biasanya itu ibu-ibu itu kalau di desa itu di rumah, daripada di rumah cuman bagaimana, itu lebih baik membuat batik itu nanti cuman ya sekedar tambahan lah, sekedar tambahan untuk menambah penghasilan
keluarga. Itu saya mengajak para bapak dan para ibu dan para mbak-mbak semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marji ini untuk berbagi semangatnya dan berbagi informasi ini terkait dengan batik. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Marji, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV, demikian tadi bincang bisnis kita, wirausaha bersama Bapak Marji dari Batik Ismoyo, dan ajakan untuk kita semuanya, mari kita semakin mencintai batik dan semangat untuk membatik. Saya Misa Lima beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.